saudaraku, saya mencoba hal ini dan saya senang respon yang ada. Kali ini saya kepingin, biasanya kan kalau kita lihat kiri kanan, jabat tangan, katakan gitu kan saudaraku udah biasa. Nah sekarang saya kepingin saudara lihat kiri kanan, jabat tangannya nggak boleh basa-basi. Jabat tangan sungguh-sungguh dilihat wajahnya, saudara temukan sesuatu yang menarik dari orang itu. Lalu saudara katakan, apapun saudaraku, wow ibu bajunya luar biasa, Shani cerah sekali, cocok dengan ibu. Terlihat cantik, apapun sudah, nggak boleh yang basa-basi. Oke, kita coba ya sudah, cari orang kiri kanan yang bahkan saudara belum kenal, jabat tangannya, saudara katakan sesuatu hal yang baik, katakan blessing upon their life. Oke, coba mulai saudaraku. Tiba-tiba semuanya kaku saudara. Saya senang sekali, dari tadi pagi, nah kan bingung kan, lihat kiri, lihat kanan saudaraku. Luar biasa, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Kita silakan duduk jemaat Tuhan. Tahukah saudara kenapa saya lakukan ini? Dan kenapa saya senang melakukan ini? Jangan-jangan saudara sudah ke gereja di tempat ini lama, tapi kiri kanan aja gak kenal. Halo? Jangan-jangan kita ke gereja sudah terlalu biasa basa-basi cuman shalom, haleluya, kelihatannya senyum. Jangan-jangan kita ke gereja, kita berpikir ya sudah, paling ketemu lagi bilang puji Tuhan lagi. No. Saya percaya saudaraku sekali lagi boleh lihat kiri kanan depan belakang katakan, kamu bagian dari keluarga Allah. Yang mengerti katakan amin. Kamu bagian dari keluarga Allah. Oh ini sungguhan loh saudara, lihat kiri kanan. Beneran, lihat kiri kanannya, jabat tangannya. Kamu bagian dari keluarga Allah. Amin. Bolehkah saya minta saudaraku sejak dari hari ini, kalau datang ke gereja, jangan berlakukan orang kiri kananmu, depan belakangmu seperti orang asing. Halo? Kita punya lagunya loh, kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Masa cuma dinyanyiin doang? Tuh kan, orang Kristen sukanya gitu sih. Bisa ngomong tapi ngelakuinnya. Yang mengerti katakan amin. Sejak dari hari ini, kalau ketemu, kenal nggak kenal SKSD. Sok kenal, sok dekat. Orang Jakarta ini berapa banyak sih yang asli Jakarta sudah? Boleh saya lihat tangan terangkat? Yang asli Jakarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari segini banyak cuma 7. Coba lihat kiri kanan, berarti kita sama dong. Sama-sama pendatang. Sama-sama pendatang saudaraku, mari kita ciptakan tempat ini menjadi rumah buat kita bersama. Rumah yang nyaman untuk ditinggali, rumah yang nyaman untuk kita bertumbuh, rumah yang nyaman untuk kita semakin jadi seperti Yesus. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku, kita masuk di bagian yang kedua dari seri firman Tuhan apa di bulan Desember ini? Abundant Grace. Berapa banyak yang setuju dengan saya untuk menyelesaikan 2019 ini? Kita butuh anugerah yang dari Tuhan. Setelah semua kerja keras kita saudaraku, semua yang bisa kita kerjakan Bu. Sampai satu titik tertentu kita tahu, manusia terbatas. Ini bukan lagi waktunya saudaraku, kadang kita itu apa ya saudara, Jakarta ini, saya nggak tahu sebagian dari saudara dari Jakarta, sebagian bukan. Di Jakarta ini, saya asli Solo saudara. Pindah ke Jakarta ini bukan satu hal yang gampang. Jakarta ini satu kota yang tidak mengenal istirahat. Betul? Yang sudah pernah di Jakarta, saudara tahu yang saya maksudkan. Bahkan tengah malam aja saya keliling Jakarta ini saudara, jalanan itu masih macet. Saudaraku. Saya pikir kalau pagi macet wajar, orang kerja Pak. Siang macet wajar. Sore macet kita masih mikir oke. Malam macet ya. Ini subuh juga macet saudaraku. Jakarta ini sungguh-sungguh kota yang tidak pernah tertidur. Kadang kalau kita nggak hati-hati saudara, kita terjebak rutinitas. Kita seolah-olah berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Bukankah itu yang membuat kita capek? Tuhan itu kalau ngomong santai loh saudaraku. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kukku tuh ringan. Tuhan itu nggak ngasih saudara kuk yang berat. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang dari Tuhan itu ringan. Dan bebanku pun tidak berat kata Tuhan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lah kalau dikasih beban, kekuatannya juga dikasih, kenapa takut? Yang mengerti katakan amin.
Tapi kan seringnya kita sendiri kan, cari beban-beban sendiri. Benar? Merasa mampu-mampu sendiri. Kenyataannya setelah jalan, capek-capek sendiri. Marah-marah sendiri, saudaraku. Senggol kiri kanan. Di akhir tahun ini, kembali kepada anugerah yang daripada Tuhan. Kita semua butuh anugerah. Minggu lalu, saudaraku, salah satu perwujudan anugerah kita belajar itu divine backing. Orang yang dalam hidupnya ada anugerah gak bisa enggak, saudara. Tuhan itu selalu memberi dukungannya. Divine backing itu yang menguatkan kita untuk bertahan sampai akhir. Pernah enggak, saudaraku, ketemu orang yang secara manusia harusnya udah jatuh. Udah gak ada harapan. Tapi karena dia bersandar pada Tuhan, karena anugerah, karena kasih karunia, yang harusnya udah dihitung nih sama orang nih. Nih tinggal berapa lama lagi nih, pasti jatuh nih. Kenyataannya gak jatuh tuh, masih bisa bertahan tuh. Berapa banyak yang tahu itu anugerah. Orang Kristen kita sukanya itu ngejarnya tuh instan sih. Pengennya hasil akhir. Tapi tahukah saudara, Tuhanmu tuh Tuhan yang tertarik dengan proses. Orang yang hanya kepingin sampai di puncak selalu, saudaraku. Pertanyaan saya, berapa lama sih saudara naik ke puncak gunung dan tinggal di puncaknya? Halo? Halo? Berapa lama? Saudara kalau naik gunung nih udah susah-susah naik, tinggal di puncaknya berapa lama? Sebulan? Setahun? Emang bisa hidup apa, saudaraku? Orang yang hanya bisa menikmati pada saat ada di puncak dan tidak bisa menikmati proses adalah orang yang paling menderita di dunia. Kenapa? Kenyataannya, saudaraku, saudara ada di puncak itu sebentar. Then you will go to another mountain. Another mountain to climb. Justru proses naik ke puncaknya yang lama. Belajar menikmati bahwa di kiri kananmu ada kupu-kupu cantik yang terbang. Ada bunga indah yang mekar. Belajar menikmati bahwa di kiri kananmu ada sungai, suara sungai yang gemerisik. Bolehkah saya katakan, setiap proses dalam kehidupan saudara, belajar menikmatinya. Karena selama prosesnya benar, hasilnya harus benar. Justru saudara mau instan naik ke atas, instan hasilnya, kalau prosesnya enggak benar, jangan-jangan dapat hasil pun, dapat hasilnya enggak benar. Itu sebabnya saudaraku, di akhir tahun ini sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, we need the grace. Dan hari ini saudara, di bagian yang kedua ini saya akan membagikan sesuatu yang saya percaya akan sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Anugerah yang mengubah kegagalan, mengubah kesalahan menjadi keajaiban. Hari ini kalau saudara mencatat firman Tuhan, saya beri judul From Mistake to Miracles. Dari kesalahan pada keajaiban. Coba saya tanya kira-kira saudara, ada nggak di sini? Tadi pagi saya tanya nggak ada yang berani angkat tangan. Mana tahu di siang hari ada yang berani angkat tangan saudara. Ada nggak di sini orangnya yang nggak pernah bikin kesalahan? Nggak ada yang angkat tangan juga? Saya juga nggak angkat tangan, saudaraku. Setiap kita pernah bikin kesalahan, yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya Roma 3 ayat 10 multimedia bisa buka, saudara lihat di sana. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dengan kata lain apa, Bu? Kalau tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak, artinya apa? Setiap kita capable of making mistake. Gak ada satu orang pun yang luput dari kesalahan, saudaraku. Gak besar, gak kecil. Orang tua suka bilang sama anaknya, kamu nih ya tukang bikin masalah. Salah terus. Memangnya orang tua gak pernah bikin salah? Yang mengerti katakan amin. Memangnya hanya anak yang bisa bikin salah? Orang tua juga bisa bikin salah loh. Memangnya hanya jemaat aja yang bisa bikin salah? Bu, pendeta juga bisa bikin salah loh. Saya berdiri di hadapan saudara, saya mengatakan, saya tidak berani mengangkat tangan saya, saudaraku.
Because saya sendiri pun, I make mistake. Kita jangan bicara soal orang sekarang ya Pak ya. Saya sedang berbicara kalau kita balik ke Alkitab, the big shot. Sebut nama sudah. Nama-nama besar di dalam Alkitab siapa sudah? Bapak orang beriman. Semua dari kita tahu namanya Abraham. Apakah Abraham gak pernah bikin salah Bu? Jangan salah. Kesalahannya itu sampai hari ini loh saudaraku. Berdampak buat saudara dan saya. Karena Abraham tidak bisa sabar menunggu janji Tuhan. Abraham cari jalan pintas. Dan kesalahan itu dampaknya sampai hari ini kita masih alami. Sebut lagi, siapa nama besar untuk nama-nama di dalam Alkitab sudah? Siapa? 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 Di perjanjian lama dulu. Daud, nah. Daud, apalagi Bu? Daud. Dia rebut istrinya orang Bu. Bukan cuma rebut istri orang. Ini yang dikatakan a man after God's own heart, saudaraku. Udah ngerebut istrinya orang, suami dari wanita ini saudaraku sengaja dia taruh di medan perang supaya mati. Dan tahukah saudara, Uria itu saudaraku, by the way, ini prajurit pahlawan dari Daud yang setia loh saudara. Saudara harus tahu itu. Uria ini orang kepercayaan. What a mistake saudara. Siapa lagi saudara? Nama yang membebaskan bangsa Israel semua dari kita tahu? Siapa yang membebaskan bangsa Israel? Musa. Musa itu big shot saudara. Mana ada sih zaman sekarang saudara dengar orang yang bisa membelah Laut Merah? Ada? Enggak ada saudara. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan zaman sekarang ini, saya belum pernah dengar ada yang bisa membelah. Misalkan apa? Sekarang di sini laut apa saudara? Laut Jawa gitu saudaraku. Enggak ada, saya belum pernah dengar. Dengan kata lain, Musa ini luar biasa. Tapi izinkan saya mengatakan saudaraku, yang tadinya Tuhan menyuruh Musa untuk mengayunkan tongkatnya, Musa pukulkan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya nggak salah juga ya. Apa sih kalau orang Jakarta bilang gedek saudaraku, apa sih gedek? Ih jengkel gitu saudaraku, gemes gitu. Ih kelihatan bangsa Israel itu udah tegar tengkuknya, gemes saudaraku, jengkel loh, kita bisa jengkel juga. Tapi ketika itu Musa dipukulkan tongkatnya, tahukah saudara? Musa tidak masuk tanah perjanjian, jangan salah loh saudara. He's a big shot, yet he makes mistake. Kita balik ke perjanjian baru sekarang nih. Perjanjian baru saudaraku, yang disebut salah satu bapak besar gereja. Siapa saudara? Petrus. Kurang besar apa kesalahannya? Ada di sini yang pernah menyangkal Tuhan? Petrus menyangkal Yesus 3 kali saudara. Sekali orang bilang kilaf. 2 kali apa saudara? Ya mungkin nggak sengaja. Lah kalau 3 kali? Apa kalau zaman sekarang saudara pacar aja datang terlambat sekali, 2 kali, 3 kali apa? Tidak ada maaf bagimu saudara. Tapi tahukah saudara? Those big shot, they make mistake. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang luput dari kesalahan. Kadangkala we make mistake sesuatu yang kita sadari. Satu kesalahan yang dengan sadar kita lakukan saudaraku. Dan mungkin orang di sekeliling kita akan bilang, kalau kita bikin kesalahan yang seperti ini mereka akan bilang syukurin gitu saudara. Kalau udah jatuh syukurin. Tapi kadangkala berapa banyak dari kita saudaraku menyadari gak niatan bikin salah Bu. Kita berpikir itu sesuatu yang benar. Di kondisi ekonomi seperti ini saudaraku, kita berpikir untuk dapat pinjaman kredit dari bank. Itu bukan satu kesalahan, karena kita butuh. Betul? Tapi yang jadi masalah saudaraku, karena mau pinjam tapi kan gak nyampe. Akhirnya apa yang terjadi? Yang biasanya di bank kita lakukan. Tuh perputarannya dibikin fake kan saudaraku. Sengaja nih, karena kan demi print 3 bulan. Kan? Ya udah 3 bulan ini dibesar-besarin angkanya biar lolos. Kadang apa? Bagi yang karyawan apa saudaraku? Supaya diloloskan apa yang kita lakukan? Slip gajinya di markup. Betul kan? Dan saya tuh herannya sama orang Kristen. Udah melakukan semuanya itu. Ketika kreditnya cair Bu, bilangnya apa? Ini mujizat dari Tuhan. Hebat kan orang Kristen saudaraku? Udah main markup, main semua-semuanya begitu cair apa?
pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tapi tahukah saudara, bank itu membuat semua peraturan itu ada penyebabnya saudara. Tahun pertama saudara mungkin boleh bersuka cita karena dapat pinjaman. Saudara bisa cicilan rumah, saudara bisa dapat rumah, mungkin saudara bersuka cita. Tahun pertama mungkin saudara bisa bayar dengan santai. Tahun kedua, tahun ketiga Pak, mulai ngos-ngosan. Tahun keempat, tahun kelima, masalah mulai terjadi. Lah hebatnya orang Kristen lagi, kalau masalah sudah terjadi, tanya sama Tuhan, kenapa kau izinkan terjadi? Sudah mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya Amsal 14 ayat 12 mengatakan, banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kadang-kala ada kesalahan dalam kehidupan kita ini yang gak kita pikirkan saudaraku. Sudah tahu orang tua gak merestui, punya pasangan tidak seiman, gak direstui orang tua, nekat aja. Saya itu punya pengalaman unik saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi di Youth Kota Jogja. Salah satu acaranya mereka karena ini acara event youth, jadi mereka bikin menarik. Dengan cara ada kayak kuesioner kayak gini saudaraku, ada kuesioner di depan ditanya. Terus jemaatnya semua boleh pegang handphone, dijawabnya di handphone. Setuju nggak setuju? Nanti berapa persen setuju, berapa persen nggak setuju muncul di layar. Seru juga kan saudaraku, jadi saya pikir seru juga ya. Salah satu pertanyaannya dilempar kepada anak-anak muda nih, gereja kita di kota Jogja. Setuju atau tidak setuju menikah dengan orang yang tidak seiman? Saya pertama pede nih saudara. Jemaat keluarga Allah saudaraku. Kan saya pikir saya udah pede nih. Wah ini pasti sudah cukup mendengar firman Tuhan kan saudaraku. Jadi saya pikir 100%. Tidak setuju gitu kan saudaraku. Kaget saya saudara. Waktu saya balik ke belakang, deng saudaraku. Saya lihat ke belakang, deng deng. Ternyata saudaraku angka yang setuju itu cukup banyak saudara. Angka yang setuju cukup banyak. Saya dengan santainya tanya saudaraku sama teman-teman yang setuju. Ayatnya di mana? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih keras. Kalau sudah tahu ditabrak, nanti kalau terjadi sesuatu, jangan tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan? Cari masalah sendiri, nangis-nangis sendiri, ya kan? Stres-stres sendiri, marah-marah sendiri. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi izinkan saya memberi kabar baik hari ini, saudaraku. Kabar baiknya buat setiap saudara di tempat ini. Tidak peduli sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosa yang kau buat, atau bahkan saudaraku tidak peduli sebesar apa kebodohan yang kau lakukan. Anugerah Tuhan selalu lebih dari cukup buat saudara. Hari ini saya ingin mengatakan saudaraku, sama seperti GPS. Ada di sini yang pernah pakai GPS saudaraku? Orang Jakarta suka pakai apa? Apa biasa? Google Map? Ada yang pakai Waze ya? Ada yang pakai Waze. Saya tanya, udah pakai GPS? Pernah nggak ada yang sudah benar-benar ikutin GPS tapi masih tersesat? Pernah ya? Pernah, langsung ada. Saudara. Karena kadang-kala saudara kita ikut GPS pun, Google itu kita nggak bisa ini saudaraku. Kalau naik ini sama-sama lurus. Lurusnya naik ke atas atau lurusnya dari bawah. Betul ya? Betul ya? Pernah ngalami ya? Saya aja pernah. Dan namanya Jakarta, sekali salah jalan. Saya pernah salah jalan tuh sampai Tanjung Priok, saudaraku. Sekali salah jalan, kita itu jauh. Tapi berapa banyak yang mengerti, tidak peduli seberapapun engkau salah jalan, GPS-mu akan selalu rerouting. Yang mengerti katakan amin. Dia akan selalu rerouting, menemukan jalan untuk engkau bisa kembali. Itulah anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Oh, saya nggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini.
Anugerah itu akan selalu menemukan jalan. Dia akan rerouting saudaraku dan memastikan engkau sampai pada tempat tujuanmu. Pastor, enak ya? Kalau gitu bikin salah terus aja. Loh katanya ada anugerah. Enak dong. Bikin dosa, minta ampun. Kan rerouting saudaraku. Enak dong. Boleh dong saudaraku. Dengar baik-baik saudara. Anugerah Tuhan bukan tiket untuk saudara berbuat dosa. Tidak peduli GPS saudara akan rerouting. Saya tanya, yang seharusnya kau capai dalam 5 menit, engkau baru bisa sampai dalam waktu 1 jam bahkan lebih. Every mistake you make comes with the consequence. Itu sebabnya hari ini kita bukan approach grace sebagai grace yang cheap grace. Anugerah yang murah, no. Tapi kita approach grace dengan hati yang benar-benar mengucap syukur dan menghargai bahwa anugerah Tuhan itu diberikan dengan harga yang sangat mahal. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Pegang satu hal ini. Tidak ada satu kesalahan pun. Tidak ada satu dosa ataupun kebodohanmu yang lebih besar dari kasih Bapa dalam hidupmu. Aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras lagi. Kita coba buka ayatnya saudaraku, kita lihat Mazmur. Pasalnya yang ke-103. Wow. Saya tuh setiap kali baca Mazmur Daud, saya tuh takjub saudaraku. Saya akan bacakan sekaligus sambil saya baca saudaraku, kita akan bahas satu-satu. Dari Daud, artinya ini Mazmur yang menulis Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga saudaraku dikatakan apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara kalau baca ayat ini terdengar biasa ya saudara. Daud, ya wajar Daud ngomong kayak gini. Tapi saudara harus mengerti loh, pemikiran Daud ini pemikiran yang gak wajar di zamannya Daud. Sama sekali gak wajar. Kenapa saya katakan gak wajar? Di zaman perjanjian lama saudara harus mengerti hukum yang berlaku mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa bu. Di zaman perjanjian lama mereka mengenal Allah yang keras. Mereka bukan mengenal Allah yang merciful. Saya tuh kalau baca Daud ya, saya tuh selalu takjub. Kenapa saudaraku? Dia ini seorang yang hidup di dalam perjanjian lama, tapi dia punya mental perjanjian baru saudara. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Itu dari mana saudara? Itu sebabnya saudaraku, sampai detik hari ini pun, di dalam perjanjian baru, Yesus itu masih disebut apa saudara? Yesus itu disebut apa saudara? Anak Daud. Dia bahkan bukan disebut anak Yusuf, anak Maria loh saudara. Yesus itu disebut anak Daud. Something about David itu apa ya saudara? Dia tuh memang punya sesuatu yang pola pikirnya dia tuh gak wajar di zamannya dia saudara. Sampai di dalam perjanjian baru, saudara baca, yang akan dipulihkan di akhir zaman, apa saudara? Pondok Daud. Dia itu bisa menangkap gambaran Tuhan. Bahkan ketika dia hidup di zaman yang tidak seharusnya saudara. Bahkan ajaibnya lagi kalau kita baca di sana, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Daud bukan hanya percaya keselamatan loh saudara. Kita zaman sekarang aja untuk percaya kesembuhan gak segampang itu. Tapi Daud bisa berkata, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apakah di sana ditulis saudaraku, yang menyembuhkan segala penyakitmu, kasih bintang, rule and, apa namanya saudara? Apa? Syarat dan ketentuan berlaku saudaraku. Ada gak? Coba lihat Alkitab saudara. Dikasih bintang gak di situ? No. Segala sakitmu. Beda dengan asuransi saudara. Kalau asuransi harus dibaca sungguh-sungguh. Karena jangan-jangan ada penyakit yang tidak tercover.
Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau di dalam dia, semua penyakit sudah di cover. Di atas kayu salib, sudah di cover. Oh aminnya kurang keras. Aminnya lebih keras lagi buat Yesus Tuhan kita. Segala penyakitmu. Kenapa sampai saya memperkatakan seperti ini saudaraku? Yes, saudara tuh harus sampai di titik menerima itu. Atas setiap penyakit ada kesembuhan yang dari Tuhan. Kenapa kalau saudara tidak sampai di titik mengubah diri kita saudaraku? Iblis itu paling suka geser boundaries terus. Saudara. Dia tuh paling suka majuin terus. Dipepet terus saudaraku. Dipepet sampai di titik di mana kita mengatakan wajar orang sakit. Enggak wajar orang sakit. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara baca, saudara lihat. Di zaman bangsa Israel, saudara, mereka itu gak kenal sakit penyakit loh. Sorry, saudara. 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Saudara lihat, kasut aja gak aus kok. Mereka itu mengenal sakit penyakit itu dari zaman Mesir, saudara. Saudara bisa baca histori. Disitulah muncul yang namanya dokter. Berapa banyak dari saudara yang mengerti? Sebagian dari saudara masih, masa sih pastor, kenyataannya aku masih sakit. Kenyataannya aku bisa sakit, yes bisa sakit. Tapi bisa disembuhkan. Pastor, masa sih? Lah bukannya setiap orang nantinya akan meninggal. Yes, tapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan menua dengan baik. Kalau saudara tidak menerima konsep ini, maka saudara akan menganggap, kalau sudah tua sakit-sakitan itu wajar. Maafkan saya saudaraku, Alkitab saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan ini karena saya sudah mencapainya saudaraku. Tapi saya mengatakan ini, saya mengubah pola pikir saya sendiri. Karena kalau kita tidak hati-hati saudaraku, kita melihat terlalu biasa, kita sakit itu wajar, sakit itu biasa pastor. No, kita harus menolak. Yesus sudah berkata saudaraku, 2000 tahun, sampai beberapa waktu yang lalu saya katakan, tahukah saudara? Your sickness is expired. Saya harus ngomong ini saudaraku. Kalau saya tidak perkatakan ini terus menerus. Logika kita ini tricky saudara. Kenapa saya katakan 2000 tahun yang lalu your sickness is expired? Karena 2000 tahun yang lalu ada seorang anak Allah saudaraku turun ke dunia ini. Dia jadi manusia, dia mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Orang yang sama ini mengatakan di dalam Alkitab saudaraku, dia berkata, I took your sickness and infirmity. Dia sudah menyambil sakit, penyakit dan kelemahan tubuhmu. Itu sebabnya saudaraku, engkau tidak bisa sakit lagi. Wah, aminnya yang paling keras, engkau tidak boleh sakit lagi. Pastor, kalau sakit gimana? Percaya ada kesembuhan. Sama seperti saudara percaya akan keselamatan, apa susahnya percaya akan kesembuhan? It comes in a package. Daud mengatakan saudaraku, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Tahukah saudara di tempat ini? Kegagalanmu saudaraku adalah sarana untuk engkau belajar. Kegagalan bukan sarana menghancurkan hidupmu. Hari-hari ini kalau ada di tempat ini, please, can I say this? Don't be too hard on yourself. Don't be too hard on other people. Setiap kita bisa membuat kesalahan saudaraku, tapi kesalahan tidak pernah diperuntukkan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Kesalahan dibuat untuk saudara belajar menjadi lebih baik. Itu sebabnya pasca saudara membuat kesalahan, hiduplah lebih benar lagi. Yang harus saudara lakukan, evaluasi kesalahanmu saudaraku. And be a better person. Masalahnya seringkali saudaraku, saya tanya saudara, kapan sih Tuhan itu datang kepada saudara menghakimi? Has he ever? Cek dalam Alkitab saudara, Tuhan yang saya kenal, bahkan Petrus yang sudah
3 kali menyangkal Yesus loh saudaraku. Dia bukan hanya membuat dosa kecil. Apa kalau orang bilang katanya zaman sekarang tuh ada dosa kecil, ada dosa besar. Di mana ayatnya saya nggak tahu juga saudaraku. Tapi kata orang dosa itu dikategorikan saudaraku. Kalau memang dosa dikategorikan, maka kategori dosanya Petrus ini sudah besarnya besar. Dia menyangkal Yesus 3 kali Pak. Tapi coba saudara cek dalam Alkitab. Pada saat Yesus berjumpa dengan Petrus, has he ever once mentioned? Pernah Yesus ketemu Petrus sekalipun dia mengungkit-ungkit kesalahan Petrus. Baca Alkitabmu sekali lagi saudaraku. Pada saat Yesus berjumpa dengan Petrus, dia tidak ungkit sedikit pun kesalahan. Saya bersyukur saya punya Allah yang beda dengan kita manusia saudara. Bapak ibu di sini yang sudah pasangan suami istri boleh lambaikan tangan? Pak, saya tanya nih khususnya bapak-bapak yang saya tanya. Kalau istrinya lagi marah-marah Pak, diungkit nggak Pak? Halo? Karena yang sukanya begini wanita biasanya saudaraku. Saya tanya kira-kira, kalau istri saudara lagi marah-marah sama saudara, yang keluar apa? Saudara marah sama dia karena dia bikin salah. Bukannya dia minta maaf, dia ngomong, kamu juga sama. Dulu, kamu ingat gak? Keluar kan senjatanya saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi Tuhanmu gak pernah saudara. Tuhanmu gak pernah. Saudara harus tahu, to take side. Siapa pembelamu dan siapa penuduhmu saudaraku. You have to be clear. Ada begitu banyak orang Kristen, saya tuh heran. Posisinya nggak jelas. Sudah tahu iblis yang mendakwa, sudah tahu iblis ini penuntut, didakwa, dituntut kita orang Kristennya ngomong, bener ya, betul, iblis betul. Itu yang, ya sorry loh saudaraku, sorry. Karena saya orang Solo saudaraku. Sorry, itu yang bodoh siapa saudara? Yang mengerti katakan amin. Jelas-jelas the blood is your defender. Darah itu pembelamu saudaraku. Mau sampai kapanpun iblis tidak akan bisa mendapat celah selama kau ada di dalam darah itu. Karena apapun dosamu ketika darah itu ada di atas kepalamu, yang dilihat oleh Bapamu di surga adalah kayu salib. Sejak dari hari ini saya berkatakan tidak ada lagi intimidasi. Dalam nama Yesus semua intimidasi stop. Sejak dari hari ini setiap kata-kata tuduhan iblis stop. Jangan dengarkan lagi. Karena kadang saya marah loh saudara. Saya marah setiap saya mendengar kesaksian ataupun saya mendengar cerita dari konseling dari beberapa teman-teman. Hidup terus di bawah intimidasi iblis. Mau balik ke Tuhan sampai gak berani. Kenapa? Karena selalu mengatakan I'm not good enough. Mau baptis gak berani. Kenapa? Takut setelah baptis gak boleh buat dosa lagi. Berapa banyak orang berpikiran seperti itu? Gak berani baptis kenapa Bu? Nanti kalau sudah baptis katanya harus kayak Pak Pendeta gitu. Jadi gak berani baptis Pak. Sorry saudaraku. Sorry. Dia tidak pernah memainkan peran sebagai jaksa penuntut. Kita ini sesungguhnya saudaraku sebagai anak-anak Tuhan ada di posisi yang sangat enak. Kenapa? Hakimnya di pihak kita. Pembelanya di pihak kita. Butuh apa lagi? Iblis mau ngomong seenaknya dia katakan silahkan. Hakimnya di pihak saudara. Pembelanya di pihak saudara. Apa yang kau takutkan kalau dia ada bersama dengan saudara? Dia di pihakmu. Siapa lawan kita? Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi. Buat dia yang menjadi pembela dan hakim agung bagi kita. Itu sebabnya kesalahan adalah untuk kita evaluasi. It's not the end. Justru saudaraku izinkan saya katakan ini. Di dalam kau membuat kesalahanmu sadarilah. Ada anugerah yang jauh lebih besar daripada kesalahan.
orang yang menyadari hidupnya adalah anugerah. Justru orang yang tidak berani main-main dengan anugerah. Hari ini saya berdoa, saudaraku, sama seperti anak bungsu. Kalau saudara baca kisah anak bungsu, ini anak, saudaraku, apa bahasanya, saudara? Bukan cuman bocengli, saudara. Ini anak ini kalau kita orang Indonesia bilang kurang ajar, saudara. Karena saya orang Jawa, saya nggak bilang kurang ajar, saya bilangnya kurang wajar, saudara. Saya orang Jawa, saudara. Saya tuh kemarin ketemu orang ngobrol. Dia dengerin lewat YouTube, saudara. Dia bilang, Pastor, saya hafal suaranya Pastor. Yang suaranya medok sekali, katanya, saudaraku. Saya jadi ketawa, saya orang Jawa, saudaraku. Saya asli Solo, jadi suaranya ini masih ke bawah, saudara. Jadi kebetulan ada ibu-ibu yang dari Manado, suaranya juga pasti beda. Kalau saudara dari tempat asal gimana sih, saudara? Kita tuh gak bisa menghilangkan logat ya, dari tempat asal kita, saudaraku. Saya berharap saudara bisa mengerti sekalipun pakai bahasa Jawa yang begini, saudara. Anak bungsu ini, saudara. Kalau dibilang kurang ajarnya kurang ajar, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Orang tua masih hidup, warisan udah diminta loh, saudara. Itu kan kayak apa sih, saudara, kalau orang Jawa bilang itu didoain, apa sih? Disumpahin kata orang Jawa ya, kalau ini orang tua masih hidup, saudaraku, dia minta warisannya. Bukan hanya dia minta warisannya, saudaraku, sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia berpikir, aku gak enak di rumah, aku dikekang, aku gak boleh ini, aku gak boleh itu, aku mau keluar. Aku mau hidup sendiri, aku mau hidup bebas, sesuka hatiku. Dia habiskan semua warisannya, saudara. Dan lebih kurang ajarnya lagi, setelah semua yang dia lakukan itu dia berpikir, mau balik. Tahu diri gak nih orang, saudara? Sudah ngelakuin semuanya loh, saudara. Itu ibarat kata kalau orang bilang berani-beraninya. Tapi tahukah saudara, bolehkah saya katakan ini? Tidak peduli apapun yang sudah dia lakukan. Pada saat dia kembali kepada Bapaknya, Bapak tidak pernah menolak dia. Dari jauh Alkitab berkata, Bapaknya melihat dia. Bukan dia menunggu. Kita orang tua pernah gak sih, saudaraku, kalau lihat yang lebih muda terus jujur. Bapak ibu di sini yang sudah lebih senior, pernah gak sih kalau lihat yang lebih muda kita jaim? Atau lihat yang statusnya lebih rendah dari kita jaim? Dia datang, kita pura-pura gak lihat. Nunggu disamperin dulu. Pernah gak? Yang mengerti katakan amin. Ngerti ya saudara yang saya maksudkan. Tapi tahukah saudara, ini anak dengan bapaknya, kalau mau bicara jaim, saudaraku, ini bapak. Tidak punya tidak punya satupun alasan, saudaraku, untuk mendekati anak ini. Ini anak yang kurang ajar, anak yang gak tahu diri. Tadi pagi ada yang bilang durhaka katanya, saudara. Ini anak durhaka, saudara. Tapi dari jauh Alkitab mencatat bapaknya meninggalkan tempat duduknya, dia berlari. Dia hampiri anaknya, dia kembalikan jubah itu kepada anaknya. Izinkan saya katakan ini, saudaraku, stop listening to the devil. Start listening to him. Tidak ada satupun dosa dan kesalahanmu yang lebih besar dari kasih Bapa dalam hidupmu. Di akhir 2019 ini tidak satu orang pun menjauhkan diri dari Tuhan. Di akhir 2019 ini saya berdoa, setiap saudara apapun yang sudah kau lakukan dalam kehidupanmu, ambil langkah, datang kepada kasih karunia. Karena dia Tuhan yang kreatif, saudara. Dia Tuhan yang bisa mengubah, Bu, segala kegagalanmu dengan caranya yang ajaib. Oh yes, saya kasih contoh yang simpel, saudaraku. Yusuf sampai dibuang sama kakak-kakaknya itu karena apa, saudara? Karena apa? Kakak-kakaknya bisa iri, kenapa? Yusuf tuh ya, saudaraku, di depan kakak-kakaknya,
pakai jubah warna-warninya, dia menari-nari. Loh kalau kakaknya semua nggak dikasih, 12 anak, 11 nggak dikasih, 1 dikasih, yang dikasih berdiri di tengah yang 12 menari-nari. Wajar nggak yang 11 pengen nyeki, saudaraku? Make sense dong. Jangan hanya kita menyalahkan kakaknya. Yusuf dibuang, salah satunya kesalahannya dia. Itu yang saya sebut foolishness, kebodohan. Kalau kita diangkat, orang di sekeliling saudara hidup susah, saudara pamer, saudara dibenci. Wajar gak? Ya wajar. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi tahukah saudara, terlepas dari itu adalah kebodohan Yusuf. Saudara. Alkitab mencatat, dalam pembuangan itulah Tuhan mengangkat Yusuf. Dalam pembuangan itulah, bahkan ketika di penjara itulah, Tuhan memakai semua kebodohan, kesalahan, kekurangan Yusuf. Dia tidak pernah takut dengan semua kegagalanmu dan kesalahanmu dan kelemahanmu, saudaraku. Dia punya 1001 cara untuk rencananya harus jadi atas kehidupan saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi engkau. Oh, your God is too big for your mistake. Tuhanmu terlalu besar. Engkau yang hari ini berpikir bahwa kesalahanmu, apapun yang sudah kau lakukan itu the end of everything. Saya izinkan saya katakan ini hari ini, saudaraku. Buang jauh semua intimidasi itu. Jangan dengarkan semua kata-kata ini. Karena Tuhanmu lebih besar dari semua kesalahan yang bisa kau pikirkan engkau buat. Dia sanggup mengubahnya, saudaraku. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Pertanyaannya sekarang, Pastor, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tahu bahwa oke, saya butuh grace ini, saya butuh anugerah ini, anugerah yang bisa mengubah kesalahan saya, mistake saya menjadi miracle, mengubah kesalahan saya menjadi sebuah keajaiban. What should I do? Yang pertama, saudaraku, tangkap ini baik-baik. Yang pertama, sadar dulu. Sadar kalau saudara membuat kesalahan. Karena ada banyak orang bikin salah nggak sadar dia salah kok, saudara. Berapa banyak saudara ketemu orang macam begini? Sudah salah, bukan sadar diri, masih nyalain orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang pernah ngalami katakan amin yang lebih keras. Yang pertama, saudaraku, kalau hari ini kau buat kesalahan, stop blaming other people. Akui, yes, indeed, I make mistake. Saya salah. Sebelum engkau sampai pada understanding, sadar bahwa saudara salah, saudara gak akan bisa masuk ke level berikutnya lagi. Dimulai selalu harus kita sadar, Bu. Yes, we make mistake. Suami istri kalau bertengkar, salah satunya sadar, dia salah. Selesai pertengkarannya. Yang mengerti katakan amin. Suami istri gak selesai bertengkar, kenapa saudaraku? Dua-duanya gak merasa salah. Dan paling gak enak mengaku diri kita salah. Kita sadar pun lebih enak nyalain orang lain. Halo? Kamu, dia, mereka boleh salah, asal jangan saya. Yang mengerti aminnya yang keras. Tapi hari ini saudaraku, permulaan dari anugerah adalah menyadari kesalahan kita. Yang kedua, Pastor, kalau sudah kita sadar kita salah, kalau kita sudah sadar kita salah, jangan lari ke tempat yang salah. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau sudah sadar salah, cari cepat-cepat Tuhan. Don't make another big mistake again. Kalau sudah tahu salah, sudah cepat berlari kepada Tuhan. Dia satu-satunya gunung batu karang dalam kehidupanmu. Saudara tahu di Israel zaman dulu mereka itu mengenal kota, Bu. Kotanya ini disebut sebagai kota
Saya tiba-tiba lupa namanya saudaraku. Jadi setiap kali orang berbuat kesalahan saudaraku, dia lari ke kota ini. Selama dia tinggal di kota ini, dia nggak bisa dibunuh saudara. Kalau dia keluar dari kota ini, jadi di seluruh penjuru Israel itu disebar, ada beberapa kota yang seperti ini saudaraku. Itu sebabnya dikatakan kota bentengku. Batu karangku, kenapa saudaraku? Ada tempat-tempat saudaraku memang kalau dia sudah dinyatakan bersalah oleh hakim saudara, dia lari ke kota ini, orang yang mau membalas dendam kepada dia tidak berhak membunuh dia. Tapi selangkah saja dia keluar dari kota ini, maka orang yang membalas dendam membunuh dia itu tidak disalahkan saudara. Bolehkah jadikan Tuhan itu kota bentengmu saudaraku? Sekali lagi, it's not a cheap grace ya. Anugerah itu bukan tiket untuk kita berbuat dosa. Itu sebabnya sadari. Setelah sadari, lari kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, enggak ada jalan lain. Minta ampun. Minta ampun dari Tuhan. Setelah minta ampun, Pak, langkah berikutnya, habis minta ampun, bertobat. Yesus itu kalau ngampuni ngomongnya gimana saudara? Jangan berbuat dosa lagi. Bertobat itu apa saudaraku? Berbalik 180 derajat. Jangan kebablasan ya saudara. 180 derajat cukup. Jangan 360 saudaraku. Yang berarti katakan amin. 180 aja. Berhenti di situ saudaraku. Jangan berbaliknya 360. Ada banyak orang Kristen sudah diampuni, bertobat. Kata orang Jawa kapok lombok, saudara. Kapok lombok itu apa, saudara? Sudah kapok makan lagi. Kapok, pedes. Kapok. Makan lagi, saudara. Yang mengerti katakan amin. Bertobat, berbalik 180 derajat, tinggalkan dosa. Setelah itu apa saudaraku? Kerjakan anugerah itu dalam hidupmu. Hiduplah dalam anugerah, hiduplah di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Karena kita mengerti, anugerah yang kita terima adalah anugerah yang mahal dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan?